kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bensu? Ya karena kita yang bikin, Mbak. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Sudah jatuh di tempat tangga. Mungkin ungkapan inilah yang cocok buat menggambarkan kondisi yang dialami Ruben Onsu saat ini pasca Mahkamah Agung menolak kasasi pihak Ruben Onsu tentang sengketa merek dagang atau brand dengan konsekuensi mengabulkan sebagian rekonvensi dari PT Ayam Geprek Beni Sujono dan membatalkan 6 sertifikat kelas 43 milik PT Onsu Pangan Perkasa. Pasca kekalahan perebutan hak merek geprek bensu, beredar kabar tidak sedap yang menerpa artis kondang tersebut tentang hal ihwal di balik munculnya nama geprek bensu, dan yang lebih banyak disorot oleh media dan netizen yaitu soal dugaan pencurian resep. Pemberitaan media yang masif soal dugaan pencurian resep ini semakin dibumbui oleh hujatan pedas para netizen yang maha benar. Dan hal ini dibenarkan oleh Jordi Onsu. Terus tiba-tiba ada banyak banget berita yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen. Dan beberapa komentar netizen yang pedas seperti yang dirangkum dari beberapa media di bawah ini. Di antaranya komentar pedas yang dilontarkan oleh netizen bernama Ricky Effendi di postingan Line Today dengan judul "Jadi Brand Ambassador Ayam Geprek Bensu, Ruben Onsu dapat honor 663 juta. Begini komentarnya. Udah niru dia pula yang kukat. Baru tahu selama ini ternyata. Jadi kurang respect. Padahal dia bikin nama lain secara artis gak mungkin gak cepat melambungkan usahanya. Malah jadi bom waktu buat dia sendiri. Yang tadinya orang respect sama dia, pas ketahuan aslinya jadi gak respect. Yang matiin usaha ya dia sendiri. Yang gak semua customer loyal juga kan. Dengan kejadian begini, pasti gak sedikit customer yang menolak membeli lagi. Komentar ini di-like oleh lebih 800 orang netizen dan dibalas oleh 20 orang netizen dengan kata-kata yang sama pedasnya. Di salah satu channel YouTube, seorang netizen melontarkan komentar pedasnya demikian. Jadi dia ngirim mata-mata ke perusahaannya Beni Sujono untuk mengetahui resepnya. Lalu saat mata-mata tersebut itu sudah ahli, si Ruben menarik kembali pegawainya, lalu mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama yang sama, plus menuntut perusahaannya Pak Beni Sujono supaya mengurangi pesaingnya gitu. Kalau benar, ya jangankan licik, aku aja nggak pernah dengar setan ngelakuin itu. Netizen dengan nama akun Michela Tania Frederica mengatakan, wah itu mah nyolong resep. Ya, seperti demikianlah gambaran kicauan para netizen yang menghakimi dan menghujat Ruben Onsu secara masif sehingga topik ini sempat menjadi trending. Menanggapi pemberitaan media dan komentar-komentar netizen yang sudah mulai kurang sehat ini, Jordi Onsu pun pasang badan untuk sang kakak. Ia lalu membeberkan fakta-fakta yang disertai dengan bukti-bukti melalui konferensi pers, dan inilah cuplikannya. Tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan, Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa Mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau Ayam Geprek Bensu punya dia, ujar Yangsen. Dari Kumparan lagi ya. Ini ada, jangan ketawa, itu sampai gue ketawa loh. Iya nggak ketawa. Saya marah-marah. Jangan. Selalu saya marah. Takut dibilang Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. Ayam Geprek Bensu didirikan Yangsen. Nah, terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju.
ayam geprek bensu. Gue nanya itu, pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue jangan ayam, tapi IM geprek bensu. Nah sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Enggak. Oke, ada yang bilang Ruben meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Tunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau kan ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini dia. Ini adalah cikal bakal pertama kali kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bensu. Ya karena kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang yang mengetahui resepnya. Iya, kita semua, kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini cek dari Fani, jam berapa pagian lebih enak? Weekend rada rame, waktu itu kita mau numpang di Mall Aeon, ada store saudaranya Fani. Fan, kita numpang yuk Fan di dapur situ. Terus pagi jam berapa? Sebangun gue deh, kata saya. Terus dia bilang, belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mau juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lu, kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Aeon. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lu tentuin mau sampai Aeon jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Aeon aja kan ada supermarket. Ya udah, lu bangun pagian, ingetin ulekan, suka lupa gue. Nah, masih inget lagi bawa apa namanya? Bukan. Cobek 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri, pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru PSBB dari geprek bensu? Keterlaluan, Mbak, terlalu gimana di sini? Setiap 3 bulan sekali geprek bensu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja, yang sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri, Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin riset deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini di era milenial, semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu. Ya ayam udah ada, coba ini adalah inovasi baru. Ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Tidak ada pencurian resep sama sekali. Tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk atau gini mencari aja tahu lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum itu mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi. Ya, laporkan aja dengan kami. Laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia itu suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bensu, makanan yang murah,
yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pakai sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal Rasanya terasi pabrik domain kan. iya kayak gitu Mbak. Nah, itu lagi ya. Jadi nggak benar. Ini ada lagi satu lagi tambahan aku mau bantah. Ini ada lagi kata-kata Agustus 2017 Ruben tarik karyawannya lalu dirikan geprek bensu. Nah, Ruben karyawannya mendirikan geprek bensu. Setelah terjadinya ada pecah kongsi, bukan cuma karyawan yang berpindah dari merek sebelumnya ke merek geprek bensu, tapi banyak orang outlet yang akhirnya meneruskan sama mereka. Kenapa? Pertama, dengan tegas saya jelaskan karena bensu yang mereka tahu adalah Ruben Onsu. Pada saat itu Ruben Onsu sudah muncul. Itu kalau saya jualan sama Nita, saya bilang gini, udah sama Mas Bensu aja. Tuh sosoknya bisa diajak foto, bensunya ada Ruben Onsu. Gitu loh. Karena mereka lebih percaya, oh ini loh sosok Ruben Onsu yang sebenarnya. Dan itu memang adalah target dari saya, Fani dan juga Yansan yang memang tujuan kita dari awal. Bensu Ruben Onsu adalah representatif sosok yang menggambarkan geprek bensu. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tinggalkan komentar yang sopan dan bijak.